Jadi hari ini aku mau nge-review gendongan. Aku mau cerita dulu ya, kenapa tiba-tiba aku bisa kepikiran untuk beli gendongan. Jadi pas Meme udah mau umur sebulan lebih itu, dia tuh kayak bobonya tuh nggak bisa kayak langsung nenen terus abis itu langsung bobo gitu. Pas awal-awal lahir memang kayak gitu, kayak abis nenen dia pasti otomatis langsung bobo. Tapi udah makin besar itu dia kayak susah. Jadi kalau misalkan mau bobo itu harus pakai digendong-gendong dulu. Awal-awal sih aku masih kayak udah nggak apa-apa, gendong-gendong sebentar sekalian disendawain kan. Nah terus lama-kelamaan tuh kayak intensitas dia untuk mau digendong tuh makin lama gitu loh. Jadi nggak bisa sampai setengah jam, bisa sampai sejam, kadang malam-malam gitu. Jadi bikin kayak badan tuh capek, pegel banget sih, terutama bagian lengan sama bagian pundak itu pegel banget dan menyita waktu karena jadinya aku nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener kayak cuma gendong dia doang. Nah, terus kan mungkin kalau orang dulu ngomongnya dia tuh kayak anak kecil kalau sering digendong itu kan buat tangan gitu ya katanya. Terus akhirnya aku kayak cari-cari referensi gimana sih anaknya, maksudnya jadi anaknya tetap nggak nangis terus-terusan tapi akunya juga nggak capek. Akhirnya tiba-tiba tuh kayak entah waktu itu aku lupa lagi ngapain, terus tiba-tiba oh ya coba deh cari gendongan yang bisa buat newborn atau umur sebulanan gitu. Habis itu tiba-tiba aku nemu aja gitu, nggak tahu sih, kadang kan kita kalau misalkan mikir sesuatu tiba-tiba pasti di Instagram atau apa tiba-tiba kayak muncul gitu kan. Akhirnya aku lihat salah satu produk gendongan gitu. Aku lihatlah, setelah dari satu produk itu aku coba untuk review produk lain-lainnya yang sama, yang sejenis tapi mungkin ada perbedaannya, dan lihat review-review orang yang udah pernah pakai. Sampai akhirnya aku lihat review salah satu artis di YouTube, dia tuh kayak ngasih tahu review gendongan ini. Akhirnya aku cari tahu sampai akhirnya aku bilang kayaknya aku mau beli gendongan ini gitu. Jadi aku mau ngasih tahu kalian gendongan apa yang aku beli ya. Jadi ini aku beli gendongan, ini tuh gendongan ya, ini bukan mukena, ini gendongan. Nama produknya aku di sini nggak di endorse sama sekali, jadi aku pure beli sendiri karena emang aku mau cobain kan. Nama gendongannya itu Mikado. Kalau misalkan mau lihat bisa lihat di Instagramnya atau bisa lihat di Shopee-nya juga. Jadi tuh dia kayak ini namanya kalau nggak salah baby wearing. Jadi kayak gendongan bisa untuk newborn sampai kira-kira anaknya itu beratnya 15 kilo katanya sih gitu. Cuma aku belum pernah coba kan sampai yang gendong anak yang udah 15 kilo gitu. Nah ini tuh banyak banget warnanya yang bikin aku suka. Emang sih aku baru sih pakainya, paling beberapa bulan ini aja. Tapi yang bikin aku suka tuh karena gendongannya tuh stretchy banget, jadi kayak nggak terlalu ketat gitu loh makainya. Terus yang bikin aku suka juga warnanya tuh macem-macem, lebih ke earth tone gitu sih warnanya, jadi mungkin kayak warna-warna zaman sekarang ya. Nah kenapa aku pilih sage green, ini namanya warnanya sage green. Kenapa aku pilih ini, karena aku mikir kayak aku cari warna yang kira-kira cocok untuk dipakai pakai baju apa aja dan kemana aja gitu. Jadi kayak udah, terus kayak kalau putih kan mungkin aku mikirnya gampang kotor, kalau hitam mungkin kayak terlalu monoton kok hitam gitu. Jadi aku pilih yang sage green ini. Nah langsung aja ya aku cobain, aku kasih lihat gimana caranya. Sebenarnya ini baby wearing ini ada yang instan, ada yang kayak gini, kayak konvensional gitu. Aku milih yang biasa gini karena menurutku ya sama aja lah. Kalau mau beli yang instan juga bisa sih, cuma aku mikir, aku kepo banget sih pas aku lihat review artis itu. Aku kepo banget nih cobain ini. Jadi nanti kita tuh dapat satu gendongan ini satu tempatnya, sama sebenarnya aku dapat bukunya, cuman aku lupa taruh mana. Nanti kalau misalkan ketemu aku fotoin ya. Jadi bukunya itu ada cara pakai sama kayak kasih tahu kalau gendongan tuh harus kayak gimana biar enak gendong anaknya gitu. Sekarang aku cobain cara gendongnya. Oke, cara yang pertama itu kan susah kan, ini tuh sebenarnya panjang banget kalau kalian lihat. Terus untuk tahu tengahnya, jadi tuh dia kasih kita kayak ini nama brandnya di tengah. Jadi nama brandnya itu terserah sih, ini bolak-balik bisa dipakai. Nama brandnya itu ditaruh di tengah sini, kelihatan ya. Terus habis itu diputar ke belakang ini. Nah ini tuh langsung diputar terus langsung naik ke sini. Ya,
jadi belakangnya tuh kayak dia nge-X silang gitu. Terus setelah itu yang dua ini kita masukin ke dalam sini langsung ya, aku masukin. Aku sukanya sih ini kena lengan gitu, atau sih aku merasa kayak lebih enak aja makainya. Dimasukin ya, dimasukin ke sini. Emang sih kalau misalkan kalau buru-buru mungkin ada ribet, tapi aku suka aja. Ini dirapihin dulu, biasanya aku rapihin dulu biar nggak melituk-melituk gitu. Dirapihin ya. Setelah dirapihin, terus ini disilang di depan gini, disilang terus dikebelakangin. Biasanya ada yang ikat di belakang, cuma aku lebih suka aku silang lagi, jadi aku ikatnya di depan gitu. Diikat biasa aja sih, soalnya ini udah kenceng banget menurutku. Udah ya, ini kan. Terus yang tadi ada brand namanya, biasanya aku kebawahin karena ini nanti yang kita pakai buat taruh kakinya. Sampai sini nih udah. Nanti aku kasih lihat kalau cara gendong ke anaknya ya. Nah, caranya itu pertama, anaknya lagi bobo ya guys, kakinya dimasukin dulu ke sini, terus ke sini ya. Oke. Nah, biasanya langsung aku gendong gini. Udah. Nah, habis itu kan kakinya udah masuk. Terus ini aku kencengin. Nah, kan kena semua tuh. Habis itu yang sebelah sini aku taruh sini, dirapihin ya. Jangan lupa tangannya langsung masukin ke dalam, ke sampingnya, jangan sampai di bawah. Oke. Terus tangan sebelah sini, bentar ya, aku masukin ke dalam sini. Nah, setelah itu kan masih ada nih satu bagian yang di bawah. Nah ya, yang ada brandnya, kelihatan nggak sih? Ya, nah yang ada brandnya sorry aku gini ya, yang ada brandnya ini kakinya dimasukin ke sini, terus satu lagi kakinya dimasukin, jangan kaki anaknya ya yang ditekuk, langsung aja ini yang ditarik. Nah, oke, jangan lupa dipegangin lehernya, terus ini dinaikin deh sampai sini. Lihat ya kakinya, ini kakinya harus ngebentuk huruf M gitu. Nah, jadi kakinya tuh kayak harus ngebentuk huruf M gitu. Terus kalau misalkan anaknya sudah bobo, ini kepalanya bisa dimasukin ke dalam sini, tapi tarik dulu ya. Oke. Iya. Nah, gini. Terus mungkin banyak yang tanya kan, kenapa kok nggak takut ya anaknya, apalagi misalkan masih newborn gitu. Aku jujur cobain ke Meme tuh pas dia umur sekitar 1 bulanan, jadi aku juga belum pernah coba untuk newborn. Tapi kalau misalkan aku cari-cari, ya nggak apa-apa sih kalau misalkan newborn mau digendong seperti ini. Cuma tergantung juga ya, harus konsultasi sama DSA-nya masing-masing. Terus enaknya tuh kayak mungkin ada, aku jujur baru pernah nyobain gendongan satu ini, jadi aku belum pernah coba gendongan yang lainnya. Tapi aku udah langsung suka aja sih, soalnya aku mikirnya dia nggak bikin berat, nggak bikin sakit di pundak atau di lengan, karena dia tuh kayak bagi bebannya tuh ke semuanya gitu loh ya. Dari semuanya tuh kayak bagi bebannya tuh ke semuanya, jadi kayak nggak kerasa pegel di salah satu titik. Terus mungkin kalau orang tua zaman dulu takut banget kan kalau anaknya masih kecil, kayak belum bisa jalan tapi digendongnya udah kayak gini, kayak terlalu melebar gitu ya kakinya. Terus aku juga sempat cari tahu dulu sebelum aku belikan, kayak ini tuh namanya posisi M shape, jadi kakinya bentuknya M gitu. Nah, katanya tuh yang sebenarnya aku baca
baca, dari literatur yang aku baca juga, kalau misalkan anak kecil tuh emang ya nggak apa-apa kalau misalkan kakinya seperti ini, karena memang katanya pada dasarnya ya memang kakinya mereka nggak yang harus lurus banget gitu loh. Jadi kaki seperti ini tuh katanya juga nggak bikin kelainan apapun, cuma itu balik ke orang tua masing-masing ya, itu bisa percaya atau enggak. Tapi kalau aku sih ya karena emang udah banyak yang coba, terus kayak ada beberapa ahli yang bilang nggak apa-apa juga, jadi aku insya Allah nggak apa-apa sih gitu. Jadi enak banget sih menurutku, kayak anaknya gampang tidurnya, terus kayak jadi nggak pegel gitu loh gitu. Dan untuk harganya juga menurutku masih terjangkau sih untuk gendongan ini, karena kelebihannya juga menurutku banyak. Jadi aku dengan kayak gini aku nggak pegel, terus aku juga bisa melakukan hal-hal lain, aku bisa nyapu, aku bisa ngepel pun aku juga bisa, terus banyak deh, kayak banyak. Jadi aku walaupun aku gendong dia, aku tetap kayak bisa beraktivitas ya kan. Jadi gendong iya, anak nggak rewel, tapi kerjaan rumah juga beres gitu. Terus ada juga kan yang bilang, kenapa sih kok harus digendong, ya udah taruh aja, biarin aja nangis daripada nanti anaknya bawa tangan. Awalnya juga aku mikir kayak gitu, aku mikir kayak aduh capek lah masa gendong-gendong dulu gitu, apalagi nanti kalau udah gede udah berat kan makin capek kan gendongnya. Makin capek kan gendongnya. Tapi aku pernah baca gitu, kayak ada ahli itu bilang kalau misalkan ya namanya anak kecil ya pengennya pasti digendong. Kalau misalkan kan dia kan nggak selamanya bayi, jadi selagi memang orang tuanya mau ya nggak apa-apa digendong kalau mau. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak mau ya juga nggak apa-apa, itu kan tergantung balik ke kita masing-masing. Nah kalau misalkan gendong gini ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Yang pertama, gendongannya tuh harus tight, jadi dia tuh harus kuat gitu loh, tapi nggak bikin dia kecekik gitu ya. Yang penting kayak dia tuh nggak longgar. Terus dia tuh harus gendongannya tuh harus bisa bikin kita tuh tetap bisa lihat keadaan anaknya. Misalkan anaknya tiba-tiba gumoh atau muntah, kita kan masih bisa lihat kan. Terus habis itu kita masih tetap bisa nyium kepala anaknya juga, jadi kayak nggak terlalu turun atau nggak terlalu ketinggian. Selain itu jangan lupa pastiin si anak ini kepalanya jangan terlalu menunduk atau kenal dadanya, karena kan bisa bikin nafasnya susah ya. Sama gendongannya harus menopang punggungnya dia biar nggak jatuh gitu deh. Jadi buat ibu-ibu baru atau ibu-ibu yang sama kayak aku, anaknya pengen digendong terus, kalau misalkan pengen nggak capek bisa cobain baby wearing ini. Jadi selain itu gendongan ini tuh juga enak. Jadi kalau misalkan aku sendiri, aku tetap bisa pakai gendongannya tanpa dibantuin orang lain. Nah cara lepasnya juga gampang banget. Cuma ini aku kasih tahu aja ya, aku nggak meragain dulu karena anaknya baru bobo, nanti takutnya bangun. Pertama yang dilepas itu yang ini dilepas sampai kakinya kelepas. Yang terakhir baru ini kedua sisi ini dilepas satu-satu sambil anaknya diboboin. Tapi pelan-pelan ya bu, nanti anaknya jadi kebangun kalau misalkan kecepatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.